Jadi murid, murid orang yang mencari, orang yang sedang menginginkan pengetahuan. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan pengetahuan kita di dalam majelis ilmu di Padang Bulan dan juga di pengajian-pengajian yang lain. Baik, kembali kepada ayat yang akan kita tadabburi pada malam hari ini. Tadi pagi memang saya membaca Kompas. Kebetulan di Kompas itu ada resensi tentang pementasan Nabi Darurat Rasul Ad Hoc yang di Jakarta, di apa itu? Gedung Kesenian Jakarta. Ya. Nah, dari situ saya sedikit tahu apa tema dari pentas ini. Meskipun saya juga sempat menyaksikan sebentar latihan waktu di Jogja, sehingga dari situ saya dapat menangkap bahwa lakon Nabi Darurat Rasul Ad Hoc itu merefleksikan kegelisahan terhadap carut-marut kehidupan ya, umat manusia, termasuk atau mungkin khususnya yang ada di negara kita. Apa semua manusia Indonesia gelisah kira-kira? Apa semua orang punya kegelisahan seperti kegelisahan kita? Kira-kira? Ya? Semua orang gelisah atau ada orang yang tidak gelisah? Wis dianggap ngene iki ya wis apik. Saya kira orang yang gelisah hanyalah orang-orang yang memiliki kesadaran kemanusiaan, kesadaran keilahian, sehingga dia merasakan bahwa apa yang sekarang kita lihat, kita alami adalah sesuatu yang betul-betul membuat kita semua gelisah. Sedemikian rupa kegelisahan itu sehingga menurut yang saya baca dalam resensi itu, ini yang bisa memberikan solusi hanyalah Allah. Jadi diperlukan campur tangan Allah. Karena kepada siapa lagi kita mencari solusi? Mungkin kita berharap negara. Bisakah negara memberikan solusi? Katanya negara ini sudah negara yang gagal, gitu ya. Negara yang gagal, negara yang tidak lagi hadir. Mas Tok pernah mengatakan perlu gerakan sosial. Tapi Mas Tok sini menjawab, lah gimana mau gerakan sosial masyarakat ini juga sudah rusak, kan gitu. Saya sering mengatakan ini pendidikan yang bisa mengatasi. Tapi apa yang bisa kita harapkan dari pendidikannya juga sudah rusak. Para pelakunya yang sudah kehilangan identitas kependidikannya itu sendiri. Nah, jadi kira-kira itulah kurang lebih. Tapi kan Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai atau sehingga kaum itu sendiri mengubah dirinya, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu kita tetap harus juga melakukan perubahan-perubahan. Tapi yang diubah itu apa? Yang diubah adalah apa yang ada di dalam diri kita yang menyebabkan keadaan seperti itu. Nah, kembali kepada soal kegelisahan tadi itu, saya ingat kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Ya. Saya tidak akan banyak menafsirkan. Mari ini disimak, saya bacakan ayatnya dan terjemahnya dan kemudian kita renungkan, kita tadabburi. Ya. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah mengajukan sebuah pertanyaan kepada kita semua. Jadi ini wahyu baru turun. Ya. Mari kita simak wahyu Allah.
Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian keadaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh kesulitan, kesengsaraan, dan mengalami goncangan-goncangan. Sehingga Rasul pun dan orang-orang yang beriman bersama dia bertanya, kapankah pertolongan Allah akan tiba? Mata nasrullah. Langsung dijawab oleh Allah, inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya ketahuilah Allah, inna nasrullahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi Rasul pun mengalami suatu kegelisahan melihat keadaan yang sudah demikian memuncak kerusakannya pada diri manusia, pada masyarakat manusia. Sehingga Rasulullah bertanya, mata nasrullah, kapankah akan tiba pertolongan Allah? Lalu dijawab langsung oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, dekat itu ukurannya kira-kira berapa lama? Nah, ini masalahnya. Karena Nabi dulu waktu diutus sebagai Nabi juga mengatakan bahwa masa beliau itu sudah masa senja, kan gitu ya. Sudah hampir kiamat. Sekarang sudah berlalu berapa abad? 14 abad, 15 abad. Ya. Belum juga kiamat. Jadi qaribun, dekat, ya itu tentu ukurannya bukan seperti yang kita bayangkan. Bukan besok pagi, bulan depan, tahun depan, bisa lebih panjang dari itu. Ya. Jadi Rasul mengalami kegelisahan ketika keadaan umat manusia itu digambarkan dalam ayat tadi, masat humul ba'sa'u wadharra'u wazulzilu. Ba'sa itu biasanya diartikan kesulitan akibat terjadinya perang antara manusia. Ba'sa, kesulitan hidup, kesengsaraan, penderitaan yang diakibatkan oleh konflik-konflik antar manusia. Dharra itu adalah kesengsaraan hidup. Ini biasanya menyangkut masalah ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Wazulzilu, kegoncangan, mereka digoncang. Wah, ini maknanya bisa luas sekali. Mari kita tadaburi sendiri. Apakah keadaan sekarang ini sudah ba'sa'un wa dharra'un wa zulzilu? Ya, kita masing-masing bisa menghubungkannya dengan situasi kita sekarang ini. Nah, pada saat azab Allah sudah diturunkan, atau dalam kalimat pembuka yang saya baca di Kompas tadi, yang diucapkan oleh Cak Nun ketika memberi kata pengantar terhadap pentas ini, dikatakan jika hari besar panen raya jagat semesta telah tiba, penduduk bumi akan dipilah mana yang padi dan mana yang alang-alang, mana biji yang menyuburkan dan mana biji yang menghancurkan dirinya sendiri. Ternyata setelah saya buka ayat di atasnya, ini dijelaskan oleh Allah di dalam ayat 104, ya. Ada dua macam manusia. Tadi digambarkan manusia padi dan manusia alang-alang, atau biji yang akan menyuburkan atau biji yang akan menghancurkan. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 104 sampai 107. Ada dua macam manusia. Yang pertama, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia ini menarik hatimu. Sangat menarik. Wah, luar biasa. Konsep-konsepnya, pikiran-pikirannya yang luar biasa tentang dunia. Menarik hatimu.
Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Wa huwa alatul khisam, padahal dia adalah penantang Allah yang keras. Tadi dikatakan oleh banyak orang yang menggunakan institusi-institusi yang baik untuk tujuan-tujuan yang buruk. Kalau ngomong kan semuanya untuk rakyat, kan gitu ya. Itu kan menarik sekali, menarik hati. Dan itu dengan tidak sungkan-sungkan juga mengucapkannya dengan sumpah. Ketika dilantik menjadi pejabat itu semuanya kan mengucapkan sumpah. Dan bukan main isi sumpah itu, waduh, bagus sekali, indah sekali. Bahkan kalau pegawai negeri itu setiap tanggal 17 April itu selalu mengucapkan ikrar. Kami adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kan gitu itu kalimat pertama. Ya Pak Nevi? Kalau Pak Nevi. Ya. Nah, saya ini pegawai negeri nggak pernah ikut upacara. Iya, tapi ya nggak tahu. Nggak pernah dapat teguran dari rektor, padahal semuanya itu mesti ada teguran. Saya kok nggak pernah terima ya, kata sekretaris Pak Rektor, itu saya sembunyikan Pak, tidak saya berikan. Ya, jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang menarik hati. Kalau kita dengar pidato-pidato, kita dengar diskusi, kita dengar debat-debat politik ya di televisi, semua kan indah-indah, indah-indah. Semua seolah-olah ya membawa kebaikan, dan bahkan juga semua dikaitkan dengan Allah dan dengan kepentingan orang banyak. Tapi kata Allah di sini, wa huwa alatul khisam. Padahal sakjane dia iku musuhnya Allah yang paling keras, musuhnya kemanusiaan, musuhnya rakyat yang paling keras. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Itu ngomongnya bagus-bagus kalau sedang di hadapan publik, tapi wa idza tawalla, kalau dia sudah ada di belakangmu, sa'a fil ardi liyufsida fiha, dia melakukan kerusakan-kerusakan ya. Menggerogoti apa saja yang bisa digerogoti ya. Wa yuhlikal hartha wan nasl, menghancurkan kehidupan orang banyak. Yang di sini diberi contoh dua saja, al-hartha ya, al-harth itu apa? Pertanian ya. Menghancurkan apa? Tanaman-tanaman ya, al-hartha. Wan nasla, binatang ternak. Ya ini kan urusannya rakyat semua ini, pertanian dan peternakan. Ini sebagai di secara eksplisit disebutkan. Kalau sudah di belakang rakyat, mereka melakukan kerusakan-kerusakan sehingga menghancurkan kehidupan orang banyak. Yang disebutkan di sini adalah pertanian dan peternakan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah itu tidak suka kepada kehancuran, kerusakan. Wa idza qilat lahu taqillah, kalau dikatakan kepadanya bahwa kamu takut kepada Allah ya, akhadathul izzatu bil ismi, maka muncullah kesombongannya. Muncullah kesombongannya. Dan kesombongannya itulah yang menjerumuskannya ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kalau sudah begitu, diingatkan sudah tidak mau, bahkan kalau diingatkan itu keluar apanya? Sombongnya, maka fahasbuhu jahannam. Ya, kalau sudah begitu ya cukuplah untuk dia itu jahannam. Wa bi'sal mihad,
dan jahanam itu adalah tempat tinggal yang paling buruk. Nah, inilah manusia pertama dengan ada uraian agak panjang lebar. Maka kemudian Allah menyebut manusia yang kedua. Hanya satu ayat. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya. Yashri itu bisa berarti menjual. Menjual dirinya, maksudnya mengorbankan dirinya, mengorbankan kepentingannya, kepentingan individunya. Ibtigha'a mardatillah, demi untuk mencari keridhaan Allah. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah itu maha sayang kepada hamba-hambanya. Inilah manusia kedua. Maka ya tinggal pilih. Kita ini masuk yang pertama atau yang kedua. Insya Allah, dan saya kira apa yang selama ini kita bahas, apa yang selama ini kita pelajari, apa yang selama ini kita coba usahakan untuk diri kita, ya, saya kira kita ini ingin menjadi manusia yang kedua, yaitu manusia yang menyerahkan dirinya kepada Allah semata-mata untuk mencari ridho Allah. Maka kemudian Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, ya, ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Maka wahai orang-orang yang beriman, setelah Allah menjelaskan tadi, hanya ada dua macam manusia. Manusia yang digambarkan tadi, ya, yaitu manusia-manusia yang berbuat kerusakan di bumi, ya. Dan yang kedua adalah manusia yang semata-mata hidupnya itu mencari keridhaan Allah. Manusia pertama manusia yang munafik, yang selalu pura-pura, ya, mengatakan sesuatu yang baik tapi padahal sebenarnya yang mereka lakukan adalah kerusakan-kerusakan, ya. Sedangkan manusia kedua adalah manusia yang semata-mata mencari ridha Allah. Maka kemudian Allah berseru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafatan, masuklah kalian ke dalam as-silmi kafatan, sepenuhnya. Apa yang dimaksud dengan as-silmi? As-silmi itu ya ada yang mengatakan ya Islam. Maka masuklah ke dalam Islam secara total. Ya. Tapi Islam itu kan kadang-kadang juga kemudian setiap orang itu punya sudut pandang sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan udkhulu fis-silmi kafa itu dibawa ke ranah hukum, fikih. Ada yang dibawa ke ranah politik. Ya, misalnya, ya kalau udkhulu fis-silmi kafa itu ya harus menerima syariat Islam. Kalau menerima syariat Islam harus menerima khilafah Islam. Nah, ini sudah ranah politik. Padahal yang paling utama dari as-silmi itu adalah penyerahan diri kepada Allah. Masuklah kamu dalam sikap menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itulah yang paling utama di dalam as-silmi. Menyerahkan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Ya, kemudian nanti rinciannya itu bermacam-macam. Ya, tapi yang paling utama adalah keselamatan, mencari keselamatan, penyerahan diri kepada Allah. Dan di dalam penyerahan diri itulah kita memperoleh keselamatan dari Allah. Itu udkhulu fis-silmi kafa. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian menuruti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata. Kemudian Allah mengingatkan, fa in zalaltum min ba'di ma ja'akumul bayyinat
Fa'lamu annallaha azizun hakim. Jangan kita merasa wah saya ini sudah masuk yang orang kedua, terus puas, terus bangga, terus sombong, tidak tawadhu. Allah mengingatkan, kamu bisa saja menyimpang. Jadi dijelaskan, tidak ada orang itu sekarang takwa, seterusnya akan takwa. Sekarang takwa, besok bisa jatuh. Iman itu fluktuatif, jadi naik dan turun. Khusyuk juga begitu. Bukan berarti kalau sudah ikut pelatihan sholat khusyuk, sekarang sudah dapat sertifikat, akan khusyuk terus sholatnya. Khusyuk itu juga, ya naik turun. Naik turun. Jadi tidak bisa itu khusyuk itu diciptakan dengan instan. Ya. Jadi itu harus upaya terus-menerus untuk khusyuk. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i itu khusyuk itu minimal waktu Allahu Akbar itu ingat Allah. Nanti waktu Assalamualaikum ingat Allah. Gitu ya. Jadi minimal pada waktu Allah Akbar ingat Allah. Setelah itu nanti naik turun. Kadang ingat padi, kadang ingat dodolan, kadang ingat sapi, macam-macam ya. Nah itu yang harus diperjuangkan terus. Ya. Ada teman saya katanya sudah ikut pelatihan khusyuk 2 juta bayar. Ya apa saya ikut khusyuk. Wah malah eling 2 juta ini tambah gak khusyuk ya. Allahu Akbar 2 juta rek gitu ya. Pada khusyuk. Ya. Jadi khusyuk harus, maka Allah mengingatkan, jika kalian menyimpang dari jalan Allah, ya, meskipun tadi itu kita sudah merasa kita ini yang pertama lah, tapi ada kemungkinan menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka hendaklah kalian mengetahui bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Ya, kalau menyimpang berarti ya sudah tidak ubahnya seperti golongan yang pertama tadi. Ini kalau kita mengalami penyimpangan. Ya. Dan kalau kita mengalami penyimpangan, melakukan penyimpangan sehingga seperti yang pertama tadi, maka kata Allah dalam ayat berikutnya, hal yang duruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ini ayat agak mengandung suatu kias ya, metafora. Mereka itu hanyalah menunggu waktu datangnya azab. Jadi orang-orang yang tadi model yang pertama itu sebenarnya memang tinggal tunggu apa? Waktu untuk menerima azab. Kita yang kadang tidak sabar. Kapan sih gitu ya? Kok tidak segera gitu loh ya? Sehingga itu yang buat kita gelisah. Ya. Saya ingat Cak Nur berkali-kali mengatakan ini. Kalau orang-orang yang jaga tidak segera dihukum ya Allah, saya khawatir nanti orang-orang ini menganggap ya berbuat baik, berbuat jahat sama saja. Sehingga tidak lagi ada semangat untuk berbuat baik. Karena toh yang berbuat baik ya tetap melarat, yang berbuat jahat tambah. Nah, kira-kira begitu. Tapi Allah mengatakan di sini mereka itu hanyalah menunggu waktu datangnya azab. Ya'tihimullahu, azab itu digambarkan fi dhulalin minal ghamam. Digambarkan azab itu ada di balik awan. Ini metafora. Awan itu memberikan harapan atau memberikan apa? Memberikan suatu yang menyenangkan atau yang menyusahkan pada dasarnya. Awan menyenangkan karena awan itu akan mendatangkan hujan dan hujan itu membawa rahmat, kan begitu. Maka digambarkan orang-orang itu seolah-olah melihat awan dan itu sesuatu yang menggembirakan, padahal di balik awan itu ada azab. Ada azab. Fi dhulalin minal ghamami ya'tihimullahu wal malaikatu fi dhulalin minal ghamam. Allah yang menunggu waktu datangnya azab. Allah bersama malaikat yang ada di bawah awan. Wa qudiyal amru.
Dan sebenarnya Allah sudah memutuskan perkara mereka itu, bahwa ini harus dihukum, ini harus itu, sudah memutuskan. Tetapi Allah belum melaksanakan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya, semuanya tergantung Allah kapan akan dihukum mereka ini. Nah, barangkali ini ada kaitannya dengan sifat Allah apa ini? Al-Halim ya. Al-Halim itu artinya Allah itu maha sabar. Tidak persis sebenarnya sabar. Sabar itu hanya salah satu unsur dari Halim ya. Susah mencari terjemahnya Al-Halim itu. Jadi Al-Halim itu adalah sifat Allah yang di dalamnya ada unsur kasih sayang ya. Ada unsur sabar untuk tidak segera menghukum orang yang bersalah. Karena kata Allah dalam ayat yang lain, kalau Allah itu setiap kali ada orang salah selalu langsung dihukum, maka manusia di dunia ini habis. Habis. Karena ya manusia itu selalu berbuat, banyak yang berbuat jahat. Cuma kita ini kan kadang itu ngersulun kepada Allah. Ya nek jahat kecil-kecil ndak apa ya Allah ditunda, tapi nek senemen ngono iku mbok ndang. Betul ya. Mbok ndang dihukum. Boleh enggak kita punya seperti itu? Saya kira ya boleh-boleh saja. Kita berharap ya Allah kapan sih? Gitu ya. Dan orang sekarang ini sudah tidak takut sama azab Allah. Saya waktu di Mekah itu melihat, Masya Allah, di sekitar Ka'bah itu kok ya banyak orang-orang yang sangat berani melakukan suatu keburukan. Coba calo-calo untuk mencium Hajar Aswad. Itu banyak calo berkeliaran. Jadi setiap ketemu Nia, saya kira juga ditawari, atau ya jamaah-jamaah perempuan ditawari, Mbak mau cium Hajar Aswad, saya bantu. Dan sekarang yang nawari bukan laki-laki, sekarang perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki, sekarang perempuan kecil-kecil orang Indonesia itu. Kok ya wani-wani nih gitu loh ya. Bisa menuntun orang untuk mencium Hajar Aswad, dan lawannya itu orang-orang Turki, Iran yang gede-gede. Ini anak-anak Indonesia luar biasa ya. Optimismenya ya. Kecil-kecil ya Masya Allah, lebih kecil dari Mbak Nia ini. Beberapa kali menawari, Mbak, nyium Hajar Aswad. Nah, ini jelas ini sudah gak benar gitu ya. Karena untuk dapat membantu orang mencium Hajar Aswad itu jelas dia melakukan sebuah kejahatan, yaitu dengan menghalangi orang lain yang akan mencium. Jadi kalau sudah ada satu orang yang mau dibujuk, maka kemudian dia beri isyarat kepada kelompoknya. Maka kelompoknya lalu mengambil posisi masing-masing ya, memberikan jalan kepada orang ini tadi untuk menuju ke Hajar Aswad, dan yang lainnya itu bisa dijejek semua. Nah, kalau menolong mungkin masih kita bisa paham lah, tapi setelah berhasil kemudian dibawa ke pojok, ayo Mbak, ya hitungannya berapa ini? Berapa? Ratusan real. Dan saya sepertinya hanya orang-orang Indonesia itu. Kok saya tidak pernah lihat ada orang Turki, orang Arab, tidak ada itu. Orang Indonesia. Nah, jadi orang sekarang itu sangat-sangat berani untuk ada tadi bersaksi palsu itu, Masya Allah ya. Bersaksi palsu. Itu demikian beraninya. Bukan hanya takut kepada berani kepada hakim sebenarnya. Itu sebenarnya sudah berani kepada Allah. Itu yang mungkin dia tidak sadari. Nah, jadi ini beberapa ayat yang barangkali dapat saya sampaikan. Sebenarnya kalau kita baca selanjutnya itu Allah memberikan ajaran-ajaran kepada kita. Mungkin di lain kesempatan bisa kita teruskan supaya kita tetap
tadi konsisten istiqomah menjadi kelompok orang yang kedua. Ya. Di dalam ayat selanjutnya itu ada dijelaskan tentang sejarah Bani Israel, ya, tentang bagaimana Allah itu memang membuat dunia ini tampak begitu indah bagi orang-orang yang mendapatkannya, ya. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang munafik, itu begitu indah dunia ini, ya. Sehingga kalau sudah melihat dunia itu begitu indah, yang lain menjadi tidak indah, termasuk akhirat tadi, ya. Nah, saya kira begitu, karena saya kira akan lebih baik mumpung Kiai Kanjeng ada bersama kita, ya, mungkin kita akan lebih banyak mendalami dan ikut bersama-sama, ya, melantunkan sholawat-sholawat bersama dengan Kiai Kanjeng. Dan untuk itu saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat durungnya Zainul dan Kiai Kanjeng, ini ada teman yang akan memberi rezeki yang bagus. Jadi silakan maju, Mas. Akan menunjukkan hadis mengenai malaikat tadi itu. Nah, kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali mohon maaf kurang baik berbahasa Jawa karena saya asli Madura. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam Al-Quran di sini diterangkan oleh Al-Imam Abdurrahman Asyuti, pengarang tafsir Al-Jalalain, kitabnya Akhbaril Malaikah. Wa akhraja Abu Syekh an Ibnu Mas'udin fi qoulihi wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ini kalau dari Al-Qur'an, Nabi Muhammad itu melihat malaikat Jibril. Ini yang Al-Qur'an, surat An-Najm